kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku bakal coba bahas materi mengenai perbandingan sebagai salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Devi Ardian Nugraha SPD NPB. Sebelum masuk ke materi, tahu gak sih kalau secara sadar atau tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari itu kita banyak menggunakan konsep dari perbandingan. Contohnya, ketika kita ingin mengetahui perbandingan dari banyak anak laki-laki dan anak perempuan di suatu kelas, tentu kita harus mengetahui dulu jumlah anak laki-laki dan jumlah anak perempuan di kelas tersebut. Atau ketika kita ingin membuat kue yang 2 kali lebih banyak daripada kue yang telah kita buat kemarin, berarti bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue, untuk mendapatkan jumlah kue yang lebih banyak dari kemarin itu tentu bahan-bahannya juga harus ditambah. Nah, atau ketika kita membandingkan 2 orang yang berbeda, apakah itu bisa disebut dengan perbandingan? Dalam matematika, tentu perbandingan itu adalah sesuatu yang bisa dihitung dengan angka. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas sama-sama. Di sini kita akan bahas beberapa sub materi dari materi perbandingan. Yang pertama, kita akan coba bahas mengenai pengertian dari perbandingan. Kemudian ada syarat untuk membandingkan, ada juga jenis-jenis dari perbandingan, dan ada rumus yang digunakan untuk perbandingan. Dan yang terakhir kita bisa membahas untuk cara membandingkan itu bagaimana. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari perbandingan. Seperti yang kita tahu, kalau untuk membandingkan sesuatu hal itu berarti kita harus mempunyai 2 hal yang dibandingkan atau lebih. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin pengertian dari perbandingan itu bisa disebut dengan istilah matematika yang digunakan untuk membandingkan 2 objek atau lebih. Jadi di sini untuk membandingkan suatu hal itu berarti kita harus mempunyai objeknya itu harus lebih dari 1 gitu, karena kita tidak mungkin membandingkan 1 objek gitu. Contohnya ketika kita membandingkan berat buku dan berat pisang, meskipun sama-sama 3 buah buku dan 3 buah pisang, tetapi beratnya itu berbeda. Kemudian kita juga bisa membandingkan kecepatan lari 2 orang yang berbeda. Misal kita ingin mengetahui siapa di antara si A dan si B yang kecepatan larinya itu per menit, misal 1 menit itu berapa kilometer atau 1 menitnya itu berapa meter yang bisa ditempuh oleh orang tersebut. Yang selanjutnya itu ada syarat untuk membandingkan. Ada yang tahu nggak syarat untuk membandingkan itu apa aja? Di sini aku punya 2 syarat untuk membandingkan. Yang pertama, kita harus menyamakan terlebih dahulu satuannya. Jadi ketika kita ingin membandingkan 2 besaran yang menggunakan cara dari hasil bagi, di sini tentu besaran-besaran yang akan kita bandingkan itu harus merupakan besaran yang sejenis gitu. Jadi ketika tadi kita ingin membandingkan 2 orang yang berbeda, jadi kita harus mempunyai aspek-aspek yang sama yang bisa dibandingkan antara 2 orang tadi gitu. Adapun perbandingan yang salah atau perbandingan yang tidak bisa dihitung itu tentu perbandingan yang memiliki besaran yang tidak sejenis. Misalkan dalam suatu permasalahan diketahui soalnya itu seperti ini. Panjang pensil Ani 3/4 dari berat Budi. Itu kan merupakan 2 objek yang mempunyai satuan yang berbeda ya, di mana berat Budi itu satuannya bisa dalam bentuk kilogram, sedangkan panjang pensil Ani itu biasa satuannya itu dalam bentuk sentimeter gitu, sehingga perbandingan ini merupakan perbandingan yang salah gitu. Ya, syarat yang kedua untuk membandingkan itu kita harus membuat perbandingan itu dalam bentuk yang paling sederhana. Misalkan diketahui banyak uang ayah dan uang adik ya. Di sini ayah mempunyai uang 100.000 dan adik mempunyai uang 20.000. Sederhananya, jika kita menyebutkan bahwa perbandingan uang ayah dan adik adalah 10/2, itu masih kurang tepat gitu. Kenapa? Karena 10/2 itu masih bisa disederhanakan lagi menjadi 5/1. Nah, 5/1 ini merupakan bentuk paling sederhana dari perbandingan uang ayah dan uang adik. Jadi di sini
perbandingan yang tepat itu adalah 5:1 karena merupakan bentuk yang paling sederhana. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari perbandingan. Di sini jenis dari perbandingan yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama ada perbandingan senilai. Jadi secara sederhana perbandingan senilai ini biasa disebut juga sebagai proporsi yang melibatkan dua rasio yang sama. Jadi secara sederhananya bisa kita jelaskan bahwa perbandingan senilai itu merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio yang sama. Contohnya yaitu perbandingan senilai bisa kita lakukan ketika kita membandingkan banyaknya tepung dan banyaknya roti yang dibuat. Jadi semakin banyak tepung yang digunakan untuk membuat roti, maka jumlah roti yang akan dihasilkan juga akan semakin banyak. Yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ini merupakan perbandingan antara dua variabel. Contohnya itu seperti perbandingan antara ukuran gigi mesin bermotor dengan kecepatan, di mana ketika ukuran giginya itu diperkecil, kecepatannya itu akan semakin cepat gitu. Tetapi ketika ukuran giginya diperbesar, maka kecepatannya itu akan semakin lambat. Yang ketiga itu ada perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat ini merupakan perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Bisa permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan itu, untuk contohnya misal ada perbandingan kelereng Abdul dan Lucy itu 3:5, dan perbandingan kelereng Lucy dan Novita itu 5:6. Nah, itu merupakan contoh permasalahan dari perbandingan bertingkat. Selanjutnya itu ada rumus-rumus yang digunakan dalam perbandingan. Dari suatu permasalahan mengenai perbandingan, kita bisa membuat sebuah model dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ya dasarnya. Jadi ada dua variabel 1 dan variabel 2. Di mana variabel 1 itu terdiri dari A1 dan A2, dan variabel 2 itu terdiri dari B1 dan B2. Di sini tabel-tabel ini bisa kita gunakan dalam rumus perbandingan senilai dan berbalik nilai. Adapun rumus-rumus dari perbandingan untuk menyelesaikan permasalahan dari perbandingan, yang pertama itu ada rumus yang digunakan untuk menyelesaikan perbandingan senilai. Sebelumnya kan kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa perbandingan senilai itu, jadi ketika variabel satunya bertambah, variabel 2-nya juga akan ikut bertambah gitu, sehingga terciptalah gitu rumus A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu ketika variabel satunya bertambah, variabel 2-nya itu justru akan semakin berkurang. Jadi semakin variabel 1 bertambah, variabel keduanya akan semakin berkurang, sehingga terciptalah rumus A1 per A2 itu sama dengan B2 per B1. Yang ketiga ada perbandingan jumlah. Perbandingan jumlah ini ada untuk mengetahui jumlah objek, di mana rumus untuk mendapatkan jumlah objek itu kita bisa mencari jumlah dari rasio atau rasio yang diketahui dikali banyaknya objek yang diketahui. Yang terakhir ada rumus untuk mengetahui perbandingan selisih. Jadi di sini kita akan mencari selisih dari objek gitu. Rumusnya yaitu selisih rasio atau rasio yang diketahui dikali dengan banyaknya objek yang diketahui. Yang terakhir itu ada cara untuk membandingkan. Nah, cara untuk membandingkan itu ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus membuat model dari permasalahan yang diselesaikan. Misal nih, contohnya itu diketahui ada sebuah soal nilai ujian matematika Yudi itu 80 dan nilai ujian matematika dari Rian adalah 60. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang pertama, jadi kita bisa membuat keterangan yang kita dapatkan dari soal yang diberikan gitu, berdasarkan data-data yang diketahui dari soal.
Kemudian langkah yang kedua itu kita harus menentukan jenis perbandingan yang akan diselesaikan. Itu jenis perbandingan apa? Dapat berupa perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai, bertingkat, atau jenis yang lainnya. Nah, kenapa? Karena nanti itu kita akan menghubungkannya dengan rumus-rumus yang digunakan gitu untuk menyelesaikan perbandingan tersebut. Kemudian cara yang terakhir itu kita susun gitu. Jadi di sini kita harus menyusun pertanyaan dari atau persamaan dari keterangan yang telah kita buat. Kemudian kita memasukkannya ke dalam rumus dan menghitungnya untuk menentukan informasi yang ingin diperoleh dengan menggunakan rumus dari perbandingan tersebut. Untuk lebih jelasnya kita coba ngerjain contoh soal yuk. Nah, di sini ada sebuah soal nih. Diketahui soalnya itu sebuah mobil balap menempuh 60 km dalam waktu 30 menit. Berapa jam waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 180 km? Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut kita harus mencari dulu nih keterangan dari soal tersebut. Yang pertama kan diketahui kalau kita mobil tersebut menempuh jarak 60 km itu bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Jadi berapa waktu yang diperlukan kalau kita itu ingin menempuh 180 km? Logikanya ketika waktu yang diperlukan itu semakin besar, maka jaraknya juga akan semakin bertambah gitu. Jadi ketika jaraknya bertambah, berarti waktu yang diperlukannya juga akan ikut bertambah. Sehingga di sini kita akan menggunakan rumus dari perbandingan senilai gitu. Misalkan waktu yang ditanyakan ini kan dalam satuan jam ya. Kita misalkan dalam variabel T. Jadi ketika memasukkan ke dalam rumus perbandingan senilai, T per 30 itu sama dengan 180 per 60. T di sini masih dalam satuan menit ya. Jadi T itu akan sama dengan 180 per 60 dikali 30 akan sama dengan 90 menit. Jadi, karena yang ditanyakannya itu berapa jam, berarti dalam satuan jam 90 menit itu akan sama dengan 1,5 jam atau 1,5 jam. Oke, mungkin sekian dulu video untuk hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan karena kita masih dalam tahap belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.